Kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini saya beri judul The Kingdom at Work. Kerajaan Tuhan ya di dunia kita masing-masing. Mari kita lihat dari Keluaran pasal yang ke-35. Dari Keluaran pasal 35, saya akan bacakan ayat 30 sampai dengan 35. Ya, saudara boleh catat ini. Tenaga ahli dan persembahan yang melimpah. Ya. Ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditata, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dirancang itu. Ayat 34, Tuhan mengaruniakan juga kepandaian di dalam dirinya untuk mengajar, begitu pula kepada Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Ayat 35, ia, yaitu Tuhan, memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan sebagai perajin, perancang, dan pembuat tenunan dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus, juga sebagai penyulam. Mereka melakukan berbagai pekerjaan dan membuat berbagai rancangan. Mari kita buka dalam doa. Pagi ini kami telah mendengar sharing testimoni apa yang Tuhan lakukan di Surabaya kepada seluruh Every Nation, seluruh Indonesia. Biarlah api itu kami bawa pulang di local church masing-masing. Dan pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami, mengizinkan firman Allah masuk dalam hati kami, merubah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. The Kingdom at Work. Kerajaan Tuhan. Bicara the kingdom, bicara kerajaan siapa? Kerajaan sorga. Kerajaan Tuhan. At work. Di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam pekerjaan kita masing-masing. Siapakah the kingdom itu? Siapakah yang membawa kingdom itu di dalam pekerjaan kita? Yaitu kita sendiri. We are the kingdom. Kita adalah anggota kerajaan. Ya, we are the member of the kingdom. The kingdom of heaven, kingdom of God. Kitalah yang menjadi kerajaan Allah di setiap marketplace kita masing-masing. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Bezalel. Seorang tokoh, ya, Bezalel. Bezalel anak dari Uri, anak dari Hur, dan dia adalah dari suku Yehuda. Ya, suku yang dipilih Tuhan. Dari Yehuda ini lahirlah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, melalui Yusuf dan Maria. Nah, kita mau belajar tokoh Bezalel pada saat ini. Siapakah dia Bezalel? Bezalel adalah seorang tokoh. Seorang yang ditunjuk. Ya, foto ini hanya ilustrasi saja, bukan begini muka benerannya ya. Bezalel seorang yang skillful, yang sangat ahli. Siapakah dia? Bezalel ini adalah orang yang memimpin pembangunan bait Allah di kerajaan Salomo di kemudian hari. Ya. Bezalel memiliki keahlian membangun kemah suci. Ya. Bezalel yang pertama telah ditunjuk oleh Tuhan melalui Musa. Ya. Lihat, Tuhan telah menunjuk Bezalel. Ya. Ini artinya Musa sedang merimain, ya, sedang mengingatkan bahwa bahwa ditunjuklah Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan kemudian, jadi ini highlightnya. Saya mau menganalisa ayat ini. Ada 3 inisiatif Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang tunjuk. Ya,
Yang pertama, Tuhan telah menunjuk. Nah yang kedua, di ayat ke-31, Tuhan telah memenuhi. Tuhan telah memenuhi dengan roh Allah. Pertama menunjuk, kemudian Tuhan memenuhi dengan roh Allah. Yaitu dengan hikmat, dengan pengertian, hikmat atau skill, ya, pengertian atau intelligence, ya, memenuhi. Ya. Kemudian Tuhan memenuhi dengan pengetahuan atau knowledge. Kemudian Tuhan memenuhi dengan berbagai, artinya beberapa keahlian, all craftsmanship, ya, beberapa keahlian. Ya. Nah ini saya coba bawa, ini ada 2 handphone. Ya, ini dua device lah ya, 2 device. Ini yang saya pakai sekarang, device. Ini yang dulu saya pakai. Ya, sekarang nggak bisa dipakai lagi. Tahu nggak kenapa nggak bisa dipakai lagi? Ini adalah BlackBerry, ya ada yang tahu ya. Kenapa nggak bisa dipakai lagi? Karena perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi. Ya. Jadi ini ada device-nya, tapi device ini nggak bisa dipakai. Ya. Ini ada device, sama-sama dua device, ini perangkat device. Ini bisa dipakai karena ada operating systemnya yang bisa, yang masih beroperasi perusahaannya, ya kan? Jadi saya buka ini dengan operating sistemnya dari Android, ya kan? Atau kalian yang pakai iPhone dari Apple, ya. Nah ini bagaimana cara pakainya? Nggak ada perusahaannya ya. Kecuali ini zaman dulu ini belum bisa dikonek ke Android, ya kan? Sekarang mungkin bisa kali ya produk-produk BlackBerry yang baru. Yang ini hanya untuk kirim-kirim message email dulu kan, dan BlackBerry pakai PIN number waktu dulu. Ya. Ada 2 handphone, yang satu very powerful sekarang, yang satu nggak bisa ngapa-ngapain. Mesinnya nggak ada masalah nih di mesin. Tapi ini bermasalah, nggak bisa dipakai. Karena yang ini telah di-powered, telah diisi, telah dipenuhi dengan apa? Operating system. Yang ini tidak ada isinya. Tidak dipenuhi dengan operating system di sininya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan ilustrasi ini, bisakah kita bayangkan betapa Kingdom of God, ya, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, berbagai-bagai keahlian, itu Tuhan yang penuhi di dalam diri Bezalel. Berikutnya, Tuhan mengaruniakan di ayat ke-34, mengaruniakan juga kepandaian untuk mengajar. Dan seterusnya ayat 35, Ia, Tuhan, memenuhi mereka, dalam bahasa Inggrisnya fill them, memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan. Nah Bapak Ibu Saudara, Bezalel adalah manusia biasa, tapi Tuhan menunjuk Bezalel, Tuhan memenuhi Bezalel seperti Android tadi, dipenuhi, di-connect dengan sistem, operating system. Nah, Bezalel ini di-connect dengan sistem kerajaan Tuhan, operatingnya adalah di kerajaan Tuhan, sehingga membuat Bezalel menjadi powerful, menjadi luar biasa dikatakan. Ya, karena Bezalel dipenuhi dengan kerajaan Allah, dengan roh Allah. Dan kemudian Bezalel dikaruniai, ya, dengan berbagai-bagai keahlian. Bayangkan dari satu handphone ini, kita bisa belajar masak, kita bisa belajar nyetir, kita bisa pesan makanan, kita bisa pesan perlengkapan yang kita perlukan, kita bisa apalagi. Di sini semua bisa, saudara bisa lakukan semuanya. Kenapa? Bukan karena device-nya ini, karena apa? Karena ada sistem di dalamnya ini yang bisa membuat saudara bisa ngapa-ngapain, betul? Ya, dengan perangkat yang sama bisa masak, bisa tunjukin saudara jalan kemana, ke Kampung Melayu dari sini. Ini udah nggak bisa lagi, karena tidak ada operating systemnya di sini, tidak dipenuhi apa-apa di sini. Nah demikian Bezalel, dia bisa mengerjakan semua, ya, berbagai-bagai keahlian karena ada
dipenuhi oleh operating system, itu kerajaan sorga di dalam dirinya. Karena Tuhan telah menunjuk Bezalel. Ia memenuhi mereka dengan berbagai keahlian. Tuhan menunjuk Bezalel untuk membuat Bezalel menjadi excellent, menjadi skillful, menjadi excellent, menjadi di atas rata-rata. Nah, sifat dari Allah, ya, sifat dari Allah, sifat alaminya Allah adalah excellent. Sifat dari Allah adalah mengerjakan, melakukan semuanya dengan sempurna dan excellent. Itu sifatnya Allah. Dan apa yang Allah lahirkan, yang Allah ciptakan selama 6 hari penciptaan adalah excellent. Makanya di hari terakhir Tuhan katakan sungguh amat baik. Itu artinya excellent, wonderful, sempurna Tuhan ciptakan. Langit, bumi, dan terakhir manusia Tuhan ciptakan sempurna. Sama seperti mungkin seorang yang waktu menciptakan device ini sudah diperhitungkan semuanya sehingga perfect, bisa muat semua operating, semua aplikasi ke dalam sini. Ya, Tuhan mau kita menjadi excellent. Yang pertama, Allah memberkati kita dengan keahlian dan kepandaian. Dari pelajaran dari Bezalel ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah Tuhan yang memberkati kita dengan keahlian. Tuhan yang memberkati kita dengan kepandaian yang excellent. Kita mau lihat dari Daniel 1 ayat 20, semoga nggak kekecilan ya. Daniel 1 ayat ke-20, saya mengajak kita semua baca sama-sama. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Di dalam setiap harinya, di dalam setiap hal, dalam setiap area, dalam kehidupan rata-rata setiap hari pada masa itu, raja menemukan bahwa Daniel ditemukan 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli. Nah, pertanyaannya, kenapa Daniel ditemukan lebih cerdas? Ya, di Daniel 6 ayat Daniel, mari kita buka di kitab Daniel. Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel 6 ayat yang keempat. Saudara boleh catat ayat ini. Kenapa Daniel bisa 10 kali lebih cerdas? Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam terjemahan ESV-nya, the excellent spirit. The excellent spirit. Raja bermaksud menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau membicarakan the kingdom of God yang excellent itu. Dan the kingdom of God, the kingdom of heaven, kerajaan surga itu telah ditaruh di dalam hidup Daniel pada masa itu. Sehingga Daniel punya roh yang luar biasa. Itu yang membuat Daniel 10 times better dari generasinya. Itu yang membuat Daniel lebih perkasa, 10 kali lebih perkasa. Karena Daniel telah dipenuhi oleh roh Allah. Karena Daniel punya roh. Rohnya dia luar biasa karena ada Roh Kudus yang datang ke dalam dia. Yang kedua, Allah mau menjadikan kita, Allah mau kita menjadi excellent di lingkungan kerja kita masing-masing. Ketika roh Allah ditaruh di dalam kehidupan kita, ketika roh Allah ditaruh di dalam kita, ketika kita dipenuhi dengan roh Allah, Tuhan mau kita bekerja berdasarkan perintah Tuhan menjadi excellent. Ya. Nah, kita lihat di Keluaran, balik lagi tadi ke Keluaran 36 ayat yang pertama.
Bezalel dan Aholiab, ini asistennya, harus bekerja. Nah, ada kata-kata harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ini. Bezalel dan Aholiab yang sudah dikaruniai tadi, ada keterangannya sebelumnya. Dan bukan hanya Bezalel dan Aholiab. Kemudian dikatakan apa? Dan setiap orang yang memiliki keahlian. Ada orang yang ahli memahat. Ada orang yang ahli menulis pada saat itu. Ada orang yang ahli melukis di bait Allah. Ada orang yang ahli menyatukan batu, membuat lem, membuat semen. Ada orang yang ahli mendekor ya bait Allah itu. Ada orang yang ahli membuat pidato raja. Ada orang yang ahli membuat lagu-lagu pada saat itu. Dan berbagai-bagai keahlian. Jadi ada setiap orang yang memiliki keahlian itu. Dan ini kuncinya. Yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan. Keahlian dan pengertian. Sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi skillful. Tuhan mau kita menjadi ahli di dalam bidang kita masing-masing. Tuhan mau kita menjadi excellent di dalam bidang kita masing-masing. Untuk melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti itu yang Bezalel lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga Bezalel memiliki segala keahlian dan kemampuan untuk mengorganize, memanage semua para pekerja di bawah dia untuk melakukan pekerjaan persis seperti apa yang Tuhan mau. Excellent berarti bekerja tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Excellent berarti bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Excellent berarti memberikan yang terbaik kepada Tuhan di tempat pekerjaan kita masing-masing. Excellent berarti kita merepresentasikan the kingdom of God di tempat kita masing-masing. Excellent berarti kita menjadi terang di lingkungan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Supaya orang melihat inilah kerajaan Tuhan. Seperti ini yang kayak begini, inilah kerajaan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi terang dalam kehidupan kita di lingkungan saudara masing-masing. Mungkin saudara di bisnis, mungkin saudara di kantor tempat pekerjaan. Mungkin saudara sebagai siswa, mahasiswa di lingkungan kampus saudara masing-masing. Mungkin saudara sebagai karyawan di retail market. Mungkin saudara sebagai advisor, sebagai counselor, sebagai profesional, sebagai dokter, pengacara, sebagai lawyer, sebagai judge, sebagai pegawai pemerintah. Apakah kita sudah menjadi excellent? Artinya supaya orang melihat kayak begini kerajaan Allah. Seperti inilah the kingdom of God di tempat kita masing-masing. Jadi kita perlu merepresentasikan seperti inilah kerajaan Tuhan di tempat pekerjaan kita masing-masing. Di aktivitas kita masing-masing. Di lingkungan tetangga kita, di rumah ya kita masing-masing. Ya, dengan komunitas kita masing-masing. Untuk kita merepresentasikan kerajaan Allah. Bezalel diberikan kemampuan, diberikan keahlian untuk menjadi excellent, untuk menjadi ahli, skillful, penuh pengertian dan cakap mengajar. Untuk tujuan goalnya adalah membangun kerajaan Allah. Itu goalnya dari Bezalel dan timnya.
untuk membangun bait Allah, itu maksud saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita masa kini? Saudara dan saya akan Tuhan penuhi dan berkati dengan berbagai keahlian untuk kita menjadi ahli, skillful, excellent di lingkungan kita masing-masing untuk membangun kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu goal akhirnya. Itu tujuan akhirnya, supaya saudara membawa kerajaan Allah di tempat pekerjaan dan membangun bait Allah di sana. Membangun kerajaan Kristus di sana. Menjadi teladan dan menjadi saksi. Menjadi saluran berkat bagi tempat saudara bekerja. Amin, saudara. Supaya orang dunia melihat saudara, dia akan melihat kerajaan Tuhan. Dia akan melihat Kristus. Dia akan melihat seperti inilah kerajaan Allah. The kingdom of God harus ada di tempat pekerjaan saudara masing-masing. Amin, saudara. The kingdom of God harus ada di dunia, di marketplace. Siapa yang bawa ke dunia? Kita, saudara. Amin. Kita yang bawa di sana. Kalau kita tidak merepresentasikan ke kingdom of God, kerajaan surga, siapa lagi? Dari mana mereka bisa tahu kerajaan surga? Dari mana mereka bisa tahu Kristus dalam hidup mereka? Kalau bukan kita yang memberitakan, yang memberikan kesaksian bagi mereka. Saudaralah yang dipakai oleh Tuhan di tempat kerja saudara masing-masing. Amin. Cerita saya hanya sebagian kecil aja tadi. Ya, saya bukan berprestasi paling hebat juga di kantor. Ya, karena keahlian kita Tuhan berikan itu berbeda-beda, saudara. Amin. Saudara diberi keahlian berbeda-beda. Michelle diberi keahlian untuk bernyanyi. Rere diberi keahlian untuk bernyanyi. Pavian diberi Tuhan keahlian untuk bermain piano. Semua alat musik Pavian bisa mainkan. Ya, berbagai-bagai keahlian. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh. Bu Sheila bisa menyanyi dengan begitu merdu. Suara 1, suara 2, suara 3, suara berapa? Sheila. Berbagai suara dia bisa lakukan. Karena Tuhan memberikan kepada mereka. Demikian kita yang lain. Tuhan berikan kita keahlian untuk menghitung dengan cepat. Tapi ada juga Tuhan berikan keahlian untuk membuat lagu dengan cepat. Ada juga yang diberikan keahlian lain untuk memberikan imajinasi untuk melukis dan membuat karya seni yang begitu indah. Dan setiap kita, Tuhan beri keahlian yang berbeda-beda. Untuk apa tujuannya semua? Untuk saudara dan saya menjadi representasi kerajaan Allah. Menjadi wakil utusan kerajaan Allah di lingkungan saudara masing-masing. Jadi Tuhan mau kita pakai keahlian kita. Kita pakai semua sumber keahlian, kepandaian yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk menjadi excellent di tempat pekerjaan kita masing-masing. Itu panggilan saudara yang sesungguhnya. Amin, saudara. Untuk itu saudara dipanggil. Bawalah kerajaan Allah ini di tempat saudara. Go and make disciple di tempat pekerjaan saudara. Amin. Bukan berarti kita datang ke sini menjadi kudus seolah-olah sementara kudus lalu di luar sana kita menjadi sama dengan dunia, bukan. Tapi di luar sana kita bawa the kingdom of God ini ke dunia untuk semua orang mendengar dan semua orang melihat kesaksian hidup kita. Tidak menjadi batu sandungan. Jangan sampai ada orang di tempat pekerjaan kita, oke, begini orang Kristen ternyata ya. Kayak gini kelakuannya ya orang Kristen. No, saudara. Mereka harus melihat Kristus di dalam diri kita. Amin. Mereka harus melihat inilah kerajaan sorga. Inilah Kristus. Inilah orang Kristen sejati. Inilah murid Kristus sejati. Amin, saudara. Saudara, tujuan akhir kita dipanggil untuk menjadi representasi kerajaan Allah. Tujuan akhir, tujuan semua, tujuan rencana semua, Tuhan mau pakai saudara untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau saudara terlibat membangun bait Allah. Amin. Tuhan mau saudara seperti device ini yang bermanfaat bagi banyak orang. Jangan menjadi seperti ini.
nggak ada manfaatnya. Selain ini, apa yang saya lakukan dengan ini? Taruh di tas, di dalam laci, tersembunyi, dan nggak akan dipakai lagi. Ini akan masuk ke museum, ya, masuk ke museum. Apakah kita mau hidup kita masuk ke museum, saudara? No, jangan. Saudara, kita harus dipakai oleh Tuhan, bermanfaat. Katakan bersama saya, bermanfaat bagi banyak orang. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Apa yang menjadi hambatan kami untuk kami menjadi excellent di tempat kami masing-masing, Tuhan tolong kami. Tuhan ajar kami untuk kami menjadi duta-duta kerajaan Allah di tempat kami bekerja, di lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat hari ini. Tuhan pakai kami terus. Tuhan penuhi kami dengan roh yang luar biasa, dengan roh yang perkasa, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan kecakapan, dengan pengetahuan untuk membangun kerajaan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa Tuhan akan memperlengkapi, akan memenuhi saudara dengan keahlian, dengan excellent spirit. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat ini, untuk Tuhanlah yang akan memberkati kami dengan berbagai-bagai keahlian, keterampilan, dengan berbagai-bagai hikmat dan pengetahuan, dengan berbagai-bagai keahlian, kepandaian di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam pekerjaan jemaat ini masing-masing, supaya jemaat ini Tuhan berprestasi dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan, biarlah mereka jemaat ini, aku berdoa untuk menjadi Bezalel-Bezalel di masa kini yang membangun bait Tuhan, yang membangun, yang membawa kerajaan Tuhan di marketplace, di lingkungan mereka masing-masing, untuk mereka menjadi terang dan garam, memberitakan Kristus kemanapun mereka pergi. Tuhan, aku berdoa supaya jemaat ini mempergunakan semua keahlian, excellent spirit di lingkungan mereka dengan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan. Tuhan, aku berdoa Tuhan akan bangun, penuhi kami, fill them dengan roh yang excellent, supaya kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Aku berdoa memberkati jemaat ini, memberkati jemaat yang Kau kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin.